القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan korban liyazkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 34. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali dari lubuk hati yang dalam kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah. Sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dari mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sampai detik ini kita masih Allah percayakan untuk melanjutkan menghirup udara-udara, menghirup nafas keluar masuk. Semua itu adalah pertanda Allah masih mempercayai kita untuk melaksanakan, menjalankan amanah-amanah yang ada bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini adalah ratusan bahkan jutaan umat manusia, wabil khusus umat Islam, menyelenggarakan, mengumandangkan suara kalimah-kalimah takbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Dalam rangka itu semua adalah memuja dan memuji Allah Sang Khalik. Oleh sebab itu, jangan sampai iman kita kendor, jangan sampai akidah kita goyah, jangan sampai ibadah kita mundur. Apapun yang terjadi dan kejadian, semua itu adalah biiznillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini umat Islam juga sebahagian menyelenggarakan ibadah, yaitunya panggilan Allah ke Baitullah yang diizinkan Allah, dan juga sebahagian berada di tanah air menyelenggarakan Idul Adha dengan pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan korban. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan, mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah korban? Alhamdulillah di masjid kita lebih kurang 13 ekor. Semua itu adalah kita persembahkan dengan niat dan tulus karena Allah. Semoga ibadah kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alasannya adalah karena kita telah diberikan, dititipkan, dianugerahkan oleh Allah nikmat yang banyak. Al-Kautsar, Allah menjelaskan, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iya, banyak nikmat Allah kepada kita, iya. Jangankan nikmat yang berada di luar organ tubuh kita, yang berada dalam tubuh kita saja kita tak mampu menghitungnya. Barangkali nafas kita 1 menit saja, berapa kali kedipan mata kita. Apakah Allah minta bayar? Tidak. Yang Allah inginkan, yang Allah minta hanya mensyukurinya. Makanya Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukuri nikmat-nikmat tersebut, maka aku akan tambah, kata Allah. Tambah dan tambah. Makanya hati-hati kita sebagai umat Islam. Jangan sampai nikmat karunia yang telah dititipkan oleh Allah kita ingkari, kita kufuri. Karena nanti bisa nikmat berubah menjadi azab. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mengkufurinya, maka azabku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita tidak akan mampu menghitung nikmat dan karunia Allah tersebut. Maka dilanjutkan oleh Allah pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Ingat hadirin, dirikanlah salat karena Allah, bukan laksanakan salat, i'mali salat, tidak. Dirikan salat, aqimis salat. Mendirikan dengan melaksanakan beda. Kalau melaksanakan sholat, sholat Allah itu berpengaruh atau tidak, bermanfaat atau tidak, dia tak mau tahu. Makanya ada sholat rajin, maksiat pun tekun. Ada juga dia sholat, dia fitnah, dia sholat, dia ghibah, dia sholat, dia mengadu domba orang, dia sholat, dia korupsi juga, dia sholat, dia menipu orang juga, dia sholat, dia mengotak-atik agamanya sendiri, Islam juga katanya. Itu tidak benar itu. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, karena Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa. Sholat bukan pencitraan, tetapi adalah hubungan seseorang hamba dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah tidak ada untung ruginya, bagi kita semuanya. Hadirin kaum muslimin, begitu penting ibadah sholat, sampai-sampai Rasul mengatakan, muru auladakum bisolah, suruhlah, ajaklah, didiklah, bimbinglah anak-anakmu mendirikan sholat dari kecil, dari ketik. Makanya kalau di Minang itu ada dari ketik taraja-raja, lagadang tabau-bau, latu tarubah tidak kamati jadi paranyai. Artinya apa? Biasakan dia mendirikan sholat dari kecil. Lagadang musuh terbayah awak itu. Iko lah usah-usah mulai awak di menyuruhnya sholat ndak yuh itu. Kenapa? Dan dibiasakan dari kecil. Kadang awak orang tua-tua kok, yang gaya-gaya kok, terlalu mementingkan diri pribadi. Awak pakai sholat aja. Ada anak pemain di padiah saja. Ditegur dia. Hei, lain tak dengar orang azan. Lain nampak orang sholat. Suruh dia, walau anak siapa saja. Itu dalam rangka kita adalah mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Hadirin kaum muslimin, kok meninggalkan sholat Rasulullah dulu. Ternyata Rasul itu sampai bangkak kaki beliau disujui. Begitu Rasul. Makanya Rasulullah menyampaikan ke anak kandung beliau, Fatimah, sholat. Sholat saya Rasulullah, bapakmu tidak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau tidak sholat. Begitu penting ibadah sholat itu. Kadang-kadang akhir zaman ini kegiatan perlombaan acara-acara kalau tidak ke Majalah Asar tidak dia dondo. Waktu puasa hilang, maghrib
subuh juga tidak ada. Kenapa? Sudah kecapean. Jadi tidak begitu penting sholat itu dianggap. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Maka khawatirlah kamu, cemaslah kamu, ragulah kamu itu, sedihlah kamu itu, kata Allah, kalau seandainya nanti meninggalkan di belakangmu generasimu, dia itu adalah adha'u shalah, menyia-nyiakan ibadah sholat. Sholat sudah dipanggil, sudah dikumandangkan, ya luduk yuk dikatai. Enggak begitu penting. Padahal hadirin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali seseorang manusia itu nanti diperiksa pada hari kiamat adalah tentang sholat. Fa in saluhat sairu amali. Kalau rancak amalan sholatnya bagus, amalan sholatnya akan terbawa bagus amalan-amalan di belakangnya. Wa in fasadat sairu amali. Kalau rusak, cacat, tidak pernah sholat, 60 tahun dia hidup di Allah, tidak mendaki ke rumah saji itu, maka akan terbawa rusak amalan-amalan di belakangnya. Oleh sebab itu sholat begitu penting. Yang kedua, sholat itu adalah beda antara orang Islam, umat Rasul dengan orang-orang kufar. Bainal abdi wal kufar tarakus sholat. Beda antara umatku dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat itu. Yang ketiga adalah kalau kita tidak bisa haji dan umrah, masih dianggap sebagai orang Islam, hadirin. Kadang puasa tinggal, masih dalam kategori orang Islam. Kadang uang tidak ada, tidak bisa kita ikut korban, masih dalam kategori Islam. Kalau tidak sholat, dia kafir. Qala Rasulullah, baginda Rasul menyatakan, man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ada taukid di situ, maka sungguh dia telah kafir. Hati-hati, jangan diremehkan ibadah sholat. Makanya begitu penting sholat itu. Kalau benar-benar dia sholat dan sholatnya itu benar, insya Allah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia akan tercegah, dia akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak akan ada maksiat di alam dunia ini kalau dia benar-benar mendirikan sholat dan sholatnya itu benar. Yang kedua yaitunya wanhar, dan berkorbanlah. Perintah sholat dengan korban itulah setara dalam pandangan Allah pada surah Al-Kautsar ini. Hadirin kaum muslimin umat Islam rahimakumullah. Makanya di antara hikmah ibadah korban pada masa-masa sekarang ini yang bisa kita petik adalah ibadah korban sebagai ibadah sarana Allah memberikan ampunan kepada kita bersama. Qala Rasulullah, baginda Rasul menyatakan, man qaraba qurbanan fihi fabi'awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah kurban, dia kembali kepada fitrahnya, dia suci lagi, fitratul Islam. Kasras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan kurban tersebut, ghufira lahu, Allah ampunkan kesalahannya. Masya Allah, luar biasa. Wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Istri ikut sebagai peserta ibadah korban, suami tidak. Suami mendapat ampunan dari Allah karena kebaikan istri ikut. Anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Orang tua mendapat ampunan dari Allah, baik hidup ataupun yang sudah meninggal, karena kebaikan sang anak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat ibadah korban itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah korban adalah sebagai arena zikir kepada Allah. Liyadhkuru ismallah. Makanya kepada si penyembelih
panitia terutama, sah dan batil, hak dan batil, halal dan haram, sembelihan itu terletak dalam pembacaan kalimah. Kalau menyembelih kurban itu Bismillahirrahmanirrahim, halal. Kalau tidak, haram. Makanya hati-hati. Jadi kalau ada saudara kita yang non muslim, dia ingin memberi tapi sapinya hidup, boleh diterima. Yang nggak boleh sapi yang sudah disembelih, nggak boleh. Tapi kalau masih hidup diberikannya, silakan terima. Kita sembelih ala Islam. Lihat kurus Allah, sebut nama Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk ibadah kurban adalah yaitu ibadah penandaan ketaatan, kepatuhan, kepasrahan, ketundukan. Hidup dan mati kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, li, ada li di sana, lillahi rabbil alamin. Li itu untuk Allah seluruhnya, enggak babak hidup. Jadi ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita pun karena Allah. Maka salah besar kalau ada orang yang berpemikiran, berpandangan itu tidak perlu agama aduh, itu sasiknya tuh. Dari kasih akal oleh Allah, tidak mikir dia. Kesesatan yang nyata. Agama itu penting. Jangan coba-coba di otak-atik. Jangan coba-coba ditandingi. Allah telah memberikan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Hadirin kaum muslimin, kemudian termasuk ibadah korban itu menandakan bahwa kesadaran hukum itu, peraturan itu, ketundukan itu hanya Allah yang kuasa. Hadirin umat Islam semuanya, hukum yang tertinggi di alam dunia ini, bukan Indonesia, alam dunia ini hukum Allah, nggak ada yang lain. Ditarik dalam ilmu tauhid, di atas itu Khalik. Khalik itu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Ditarik ke bawah namanya makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Makanya tidak boleh hukum-hukum manusia, perundang-undangan yang dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Haram hukumnya. La ta'atil makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq. Kalau untuk bermaksiat kepada khaliq Allah Azza wa Jalla tidak boleh. Itu nanti ada unsur musyawarah namanya itu, mencari mupakai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita jangan sampai menyalahi, berseberangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada umat Islam seluruh dunia yang ada dalam kondisi seperti ini, walaupun ada pandemi namanya, ada PPKM namanya, beraneka ragam bentuk nama yang dimunculkan oleh manusia, terserah kepada ahli. Jangan dijadikan PPKM, jangan dijadikan hal-hal yang lain itu sebagai penghalang untuk ketaatan kepada Allah. Tidak boleh. Kalau ada wabah, penyakit, musibah, semakin banyak wabah, penyakit dan musibah, semakin taat kepada Allah, semakin mendaki kepada Allah. Jangan semakin menjauh. Itu bahaya. Di dunia sengsara, di akhirat pun lebih panjang kesengsaraan kita. Nah, oleh sebab itu, semua itu adalah ujian, semua itu adalah biidznillah. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Saja musibah yang terjadi di alam ini pada dirimu itu adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bentuknya bermacam-macam, model ragamnya, semua itu adalah bagaimana kita tetap menjaga tauhid, iman, ketaatan, jangan sampai goyah.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah ada himbauan dari pemerintah, jaga prokes, jaga prokes yang hebat dalam Islam. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Kalau engkau hendak sholat maka basuhlah wajahmu. Enggak sekali, 2 kali, 3 kali sampai barazia. Wa aydiyakum minal marafiq. Kedua tanganmu sampai mata siku, bukan pergelangan saja. Jadi hebat dalam Islam itu. Wamsahu birusikum, sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kedua kakimu sampai mata kaki. Artinya apa? Jadi wudu, jago wudu taruh. Kama saja wa baik. Baik akan tua bau dua, baik ke sawah dua, baik ke pasar dua, manggale dua, sekolah dua, baik ke kampus dua dulu, baik ke kedai dua dulu, kemana saja kita berada, beruduk, jaga wudhu. Kalau jago proses dalam Islam itu, prokes dalam Islam itu, apa yang terjadi? Allah cinta dan sayang. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang suka taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang kepada yang mutatahhirin. Taharah, menjaga wudu, menjaga kebersihan dan kesucian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi. Karena semua itu adalah tidak lain dan tidak bukan kita sebagai manusia yang lemah, insan dhaif, hanya menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Barakallahu wa li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati hakim. Innahu huwas samiul basir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin. Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarid dunya wa syaril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, di hari yang fitrah dan suci ini ya Allah, kami berada di rumah-Mu ya Rabb.
mengangkat kedua tangan kami dengan tulus yang ikhlas. Semoga dengan harapan doa dan permohonan kami Engkau ijabah ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Kami banyak melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah. Tiada tandingan dengan Engkau ya Allah. Tiada tandingan dengan Rasul-Mu ya Rabb. Oleh sebab itu ya Rabb, berikanlah kekuatan kepada kami menjalankan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Rabb. Baik orang tua kami yang masih berada bersama kami ataupun yang masih telah mendahului kami ya Allah, ataupun jauh dari kami ya Rabb, di kampung halaman kami ya Rabb. Karena situasi dan kondisi kami tidak mampu, tidak bisa untuk bertemu dengan bersalaman dan menjamah tangan beliau ya Allah. Oleh sebab itu ya Rabb, ampunkanlah kesalahan-kesalahan beliau itu. Karena beliau telah mendidik, membina, membimbing, dan telah memberikan nafkah kepada kami dari kecil ya Allah, sampai kami besar dan dewasa. Ya Allah ya Ghafur, kalau tidak karena ampunan-Mu ya Rabb, orang tua kami akan teraniaya ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah ibu kami ya Rabb. Beliau telah lemah ya Allah, tidak kuat untuk menjalankan ketaatan. Kadang-kadang beliau lemah, beliau banyak meninggalkan hal sifatnya anjuran daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, ibu kami telah mengandung kami 9 bulan lama ya Rabb. Karena tidak orang tua kami tidak akan ada di alam dunia ini ya Rabb. Hanya permohonan doa yang bisa kami mohonkan kepada Engkau ya Ghafur. Ya Allah, ayah kami telah tua, beliau tidak sanggup lagi untuk memberikan yang terbaik kepada kami. Berikanlah yang terbaik kepada beliau ya Rabb. Tempatkanlah beliau di surga-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan guru-guru kami ya Rabb. Karena guru kami kenal dengan Engkau ya Allah. Karena guru kami kenal dengan agama Islam ini ya Rabb. Karena guru kami telah banyak berjasa, berjuang mendidik, membina dan arahkan kami ke jalan yang benar ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, jadilah ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi beliau ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, berikanlah kekuatan kepada kami menghadapi musibah, bala bencana dan malapetaka yang sedang melanda negeri kami ini ya Rabb. Ya Allah, kalau memang ada penyakit ini, angkatlah ya Rabb, hindarkanlah dari negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Allahu yashfi, Engkaulah adalah Maha Penyembuh. Engkau adalah Maha Kuat dalam memberikan sesuatu kepada hamba-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, tunjukkanlah kepada para pemimpin-pemimpin kami jalan yang benar ya Allah, jalan yang Engkau redhoi ya Rabb. Karena pemimpin adalah yang akan membawa, membina, mendidik, mengarahkan rakyatnya kepada jalan yang benar ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, tetapkanlah kami istiqomah di dalam dinul Islam ini ya Allah. Allahumma ansurna ikhwanana fil muslimin. Allahumma ansurna ikhwanana fil muslimin ya Allah ya Rabb. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mustad'afin fil Palestin ya Rabb, fi Gaza ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami telah banyak berbuat zalim. Semoga Engkau memberikan ampunan dan maaf kepada kami ya Rabb. Karena kezaliman kami tiada tara hidup di dunia ini. Kami tidak sanggup menghadapi yang namanya siksa, yang namanya azab, yang namanya neraka-Mu ya Rabb.
Oleh sebab itu ya Allah, semasa kami masih hidup, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami tak kuat semua itu ya Rabb. Oleh sebab itu, berikanlah kekuatan kepada anak-anak dan generasi kami tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Engkau ya Rabb. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.